Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, kali ini saya akan mempresentasikan kepada kalian semua tentang materi Ulumul Quran dengan dosen pengampu gurunda kita tercinta Dr. Haji Ahmad Alim LC.MA. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Baik, nama saya Soimah. Saya adalah mahasiswi semester 1 di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saya mengambil program studi IAT, Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baik, langsung saja kita memasuki pembahasan. Pembahasan yang ada di dalam materi ini ada 8 bab. Yang pertama Ulumul Quran, yang kedua Al-Quran sebagai kitab wahyu, yang ketiga Asbabun Nuzul, yang keempat Nasikh dan Mansukh, yang kelima Muhkam dan Mutasyabih dalam Al-Quran, yang keenam struktur bahasa Arab dalam Al-Quran, yang ketujuh amtal dalam Al-Quran, dan kedelapan kemukjizatan Al-Quran. Bab 1 Ulumul Quran. Dalam hadis Nabi dikatakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi, mari kita menjadi salah satu dari mereka yang selalu mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, sehingga kita bisa menjadi sebaik-baiknya manusia. Al-Quran menurut Imam Ibnu Jauzi, Al-Quran adalah sebaik-baiknya ilmu, maka memahami makna dan kandungannya adalah sebaik-baiknya amal dan pemahaman. Kita lanjut bab 2, Al-Quran sebagai kitab wahyu. Al-Quran adalah kitab wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang lafaz dan maknanya dari Allah SWT. Al-Quran diturunkan secara bertahap kurang lebih selama 23 tahun. Dan Al-Quran terjaga keasliannya sebagaimana firman Allah SWT, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Bisa kita lihat sekarang sudah ada mushaf dan banyak sekali penghafal Al-Quran. Ini bukti bahwasannya Al-Quran itu terjaga keasliannya. Pada masa Khalifah Abu Bakar, terjadi perang Yamamah yang mengakibatkan syahidnya para qurra sekitar 70 orang. Melihat hal ini, Sayyidina Umar mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar agar Al-Quran dijadikan dalam satu mushaf, dan ditunjuklah Zaid bin Thabit untuk menulis Al-Quran. Adapun tahapan atau tindakan yang dilakukan dalam menjaga Al-Quran, yang pertama, dikumpulkan sahabat-sahabat yang hafal 30 juz. Kemudian mengumpulkan tulisan Al-Quran yang ditulis di batu, pelepah kurma, dan lain sebagainya pada masa Rasulullah SAW. Dan dalam penulisan mushaf ini disaksikan 2 orang yang hadir dalam penulisan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Wahyu ada 2 unsur utama. Yang pertama pemberi wahyu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua penerima wahyu, yakni Nabi Muhammad SAW. Bab 3 Asbabun Nuzul. Mengenal Asbabun Nuzul menjadi pertimbangan penting dalam menafsirkan ayat agar tidak terjadi pemahaman yang merusak. Salah satu kaidah Asbabun Nuzul, meskipun sebabnya terjadi secara khusus, namun hukumnya bersifat umum. Pengertian Asbabun Nuzul atau pengertian sebab-sebab turunnya Al-Quran. Secara bahasa, An-Nuzul adalah At-Tahawul, yang artinya berpindah atau turun, berpindah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Secara istilah, Asbabun Nuzul adalah suatu peristiwa di mana ayat itu diturunkan karena terjadi sesuatu di balik. Definisi dan manfaat. Definisi Asbabun Nuzul menurut Imam As-Suyuti adalah satu peristiwa yang melatar belakangi suatu ayat. Dan manfaat Asbabun Nuzul salah satunya adalah untuk mengetahui bahwa setiap hukum pasti ada hikmah. Turunnya ayat adalah untuk memberikan jawaban terhadap persoalan kehidupan. Bab 4 tentang Nasikh dan Mansukh. Nasikh artinya mengganti atau menghapus,
sedangkan mansukh artinya yang diganti atau dihapus. Jadi, yang dimaksud nasikh dan mansukh dalam Al-Quran ialah mengacu pada ayat-ayat yang saling menghapus atau menggantikan satu sama lain. Macam-macam naskh dalam Al-Quran ada 4. Yang pertama, an-naskhu ila badalin musawin, menghapus sebuah hukum diganti dengan hukum yang setara. Yang kedua, an-naskh ila badalin akhaf, mengganti sebuah hukum diganti dengan beban yang lebih ringan. An-naskhu, yang ketiga, an-naskhu ila badalin athqal, ada hukum yang berat agar manusia jera, hukumnya diganti dengan yang lebih berat. Dan yang keempat, an-naskhu ila ghairi badalin, naskh tidak ada ganti. Syarat-syarat naskh. Yang pertama, hukum yang dihapuskan harus hukum syara'. Yang kedua, dalil yang menghapuskan juga harus dalil syara'. Yang ketiga, perkara yang dimasukkan hukumnya tidak terikat pada masa-masa tertentu. Cara mengetahui naskh dan mansukh. Yang pertama, riwayat yang jelas dari Nabi atau sahabat. Yang kedua, ijma atau konsensus umat terkait mana yang naskh, mana yang mansukh. Yang ketiga, riwayat sejarah yang valid. Tujuan naskh dan mansukh. Yang pertama, meringankan, kemudian memudahkan, membuat jera sebagai bukti bahwa Islam selalu bisa mengikuti zaman. Kita masuki bab 5 tentang muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran. Ayat dalam Al-Quran ada yang bersifat muhkam dan ada yang bersifat mutasyabihat. Muhkamat adalah ayat Al-Quran yang jelas atau wadih. Muhkamat menurut istilah adalah suatu ungkapan yang maksud dan maknanya tidak mungkin diganti atau diubah. Sedangkan mutasyabihat adalah ayat Al-Quran yang mengandung kesamaran dan kepelikan dalam memahaminya. Allah menurunkan ayat mutasyabihat untuk menunjukkan kebesarannya dan menunjukkan kepada manusia untuk berpikir dan mengungkap rahasia. Muhkamat. Menurut Ibnu Abbas, ayat muhkamat adalah menjelaskan apa yang dihalalkan dan diharamkan, yang belum dibatalkan dan yang harus diimplementasikan. Ayat muhkamat itu adalah ayat yang jelas hukum halal haramnya, dan muhkamat itu adalah perintah yang jelas. Sedangkan mutasyabihat, ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang mengandung huruf terpisah seperti huruf muqatta'ah, yang mana maknanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu dan kita sebagai hambanya hanya perlu meyakini. Mutasyabihat serupa dari maknanya. Mutasyabihat secara hakiki adalah apa yang tidak dapat diketahui dengan nalar manusia, seperti hakikat sifat-sifat Allah. Contohnya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mutasyabihat dalam Al-Quran atau persamaan maknanya itu alternatif, bukan kontradiktif. Hikmah pembagian muhkamat dan mutasyabihat. Hikmah dalam pembagian muhkamat dan mutasyabihat adalah sebagai ujian keimanan dan hikmah bagi orang yang ilmunya mendarah daging. Dan orang-orang yang ilmunya sudah mendarah daging itu disebut ar-rasikhuna fil ilmi. Apa itu ar-rasikhuna fil ilmi? Yaitu orang yang memiliki 4 kriteria. Ar-rasikhuna fil ilmi atau orang yang ilmunya sudah mendarah daging itu memiliki 4 kriteria. Yang pertama, at-taqwa bainahu wa bainallah, ketakwaan antara dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, at-tawadu bainahu wa bainal khalqi, tawadu antara dirinya terhadap sesama makhluk. Yang ketiga, az-zuhud bainahu wa bainad dunya, zuhud terhadap dunia. Yang keempat, al-mujahadah bainahu wa bainan nafsihi, ijtihad dirinya dalam melawan hawa nafsunya. Oke, kita masuki bab 6. Struktur bahasa Arab dalam nas Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran itu bahasa Arab agar kalian berpikir.
Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, dan bahasa Quran adalah bahasa wahyu, dan instruktur bahasa dan makna di dalam bahasa Arab itu sangat indah. Bahasa Arab memiliki keunggulan daripada bahasa selainnya. Al-Quran ialah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum dalam Islam. As-Sunnah ialah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari segi perkataan, perbuatan, sifat, tingkah laku, dan perjalanan hidup. Jadi, Al-Quran dan As-Sunnah ialah sumber utama dalam hukum Islam, dan salah satu tujuan mempelajari bahasa Arab adalah untuk memahami keduanya. Menurut Ibnu Katsir bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab karena bahasa ini adalah bahasa yang paling fasih, luas, jelas, dan maknanya paling cocok untuk jiwa manusia. Al-Quran itu adalah kitab yang paling mulia, diturunkan kepada Rasul yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad SAW, melalui perantara malaikat yang paling mulia, yakni Jibril alaihissalam, diturunkan di dataran yang paling mulia, Mekah, serta awal turunnya pada bulan paling mulia, yakni bulan Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar. Sehingga Al-Quran menjadi sempurna dari segala sisi. Dan bahasa Arab menjadi bahasa paling sempurna karena merupakan bahasa Al-Quran. Urgensi bahasa Arab. Kalam dalam Al-Quran itu ada dua. Ada ayat pasif dan ayat aktif. Ayat pasif itu adalah kalam khabar, ayat aktif adalah kalam insya. Kalam khabar mendeskripsikan tentang sesuatu keadaan yang bisa dicerna oleh panca indera ataupun sesuatu yang gaib, seperti surga dan neraka, dan bisa diambil pelajaran. Pengertian khabar dalam balaghah ialah ayat berita yang boleh pasti membawa maksud kebenaran atau penipuan pada zatnya. Namun khabar di dalam Al-Quran sudah terbukti kebenarannya karena itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalam insya adalah ayat yang tidak membawa maksud kebenaran atau penipuan pada zatnya. Kalam insya sendiri memiliki dua sighah. Yang pertama sighah amar, yang kedua sighah nahi. Sighah amar terbagi beberapa bagian. Pertama sighah fil amar, yang kedua sighah fil mudhari, yang ketiga khabar atau masdar. Perintah asal fil amar itu wajib kecuali ada qarinah, yakni yang membedakan antara wajib atau sunnah. Adapun fungsi sighah amar itu ada 7. Yang pertama nadbu artinya sunnah atau anjuran, yang kedua irsyad artinya pengarahan, yang ketiga tahdid artinya ancaman, yang keempat ta'jiz artinya melemahkan, yang kelima ta'dib adalah kesopanan, yang keenam doa artinya permohonan, yang ketujuh i'tibar artinya mengambil ibarat atau pelajaran. Oke, sekarang sighah nahyi. Sighah nahyi di dalam Al-Quran itu menunjukkan larangan, yaitu fi'il nahyi, dan juga bisa menggunakan sighah pengganti, yakni dengan kata la yahillu, tidak dihalalkan, wajtanibu, yakni artinya jauhi. Fungsi sighah nahyi. Jadi fungsi sighah nahyi yang ada di dalam Al-Quran itu hukum asalnya adalah haram kecuali ada qarinah yang bisa menjadikannya makruh. Qarinah adalah suatu yang membedakan antara halal dan haram. Dan fungsi nahyi di dalam Al-Quran juga bisa menjadi doa, putus asa, dan juga bisa memberi nasihat atau menyatakan akibat. Oke, sekarang kita memasuki bab 7, Al-Amthal di dalam Al-Quran. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan 5 macam kandungan, yakni halal dan haram, muhkam, mutasyabih, dan amthal. Dan sikap kita sebagai umat Rasul hendaklah mengamalkan yang halal, menjauhi yang haram, mengikuti yang muhkam, mengimani ayat mutasyabih,
dan mengambil ibrah dengan permisalan yang ada di dalam Al-Quran. Dan tujuan utama dalam amthal yakni adalah untuk ibrah, untuk mengambil pelajaran. Statement yang paling kuat untuk dijadikan pelajaran dan nasihat adalah amthal yang ada di dalam Al-Quran. Contoh masal dalam Al-Quran, mathaluhu kamathalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan orang munafik itu diumpamakan sebagai orang yang sedang meniup atau orang yang sedang menyalakan api. Oke, klasifikasi amthal ada 3. Al-amthal al-musarrahah, al-amthal al-kaminah, dan al-amthal al-mursalah. Pengertian klasifikasi amthal. Yang pertama, al-amthal al-musarrahah, artinya permisalan dalam Al-Quran yang diungkapkan dengan kata-kata mathal. Sebagaimana disebutkan tadi, contohnya mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Dan yang kedua, al-amthal al-kaminah adalah permisalan yang di dalamnya tidak disebut kalimat mathal. Contohnya ada pada ayat qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu inna baqaratul la faridu wala bikr. Pada kalimat innaha baqaratul la faridu wala bikr, di sini jelaskan bahwasannya sapi yang cocok untuk dibeli itu adalah sapi yang tidak tua dan juga tidak muda. Ini adalah sebuah permisalan namun tidak memasukkan kata mathal di dalamnya. Oke, dan yang ketiga itu al-amthal al-mursalah, artinya lepas atau bebas, permisalan yang tidak menggunakan kata mathal secara jelas namun kata-kata ini menjadi sebuah permisalan. Contohnya pada ayat lakum dinukum waliyadin. Ini adalah permisalan konsep toleransi. Toleransi di sini bukan berarti mencabur adukan sebuah agama. Di sini tidak disebutkan kata mathal, namun ini menjadi permisalan, yakni tentang konsep toleransi. Oke, sekarang kita masuki bab terakhir, yakni kemujizatan dalam Al-Quran. Mujizat secara bahasa artinya melemahkan, menundukkan, atau ketidakmampuan mengerjakan sesuatu. Suatu perkara yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa secara individu ataupun kolektif, yakni kelompok. Secara istilah, tujuannya untuk menampakkan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi. Jadi mukjizat itu bukti bahwa risalah yang dibawa Rasul adalah benar. Klasifikasi mukjizat Al-Quran. Mukjizat ada mukjizat isi, ada mukjizat aqliyah atau ma'nawiyah. Mukjizat isi adalah suatu yang bisa ditangkap oleh panca indera. Kita bisa lihat pada mukjizat Nabi Musa ketika membelah lautan. Kaum pada saat itu melihat langsung tentang mukjizat tersebut. Dan yang kedua, mukjizat aqliyah atau ma'nawiyah. Mukjizat ini dapat diketahui dan difahami dengan kecerdasan akal manusia, kemampuan untuk membedakan apa yang difikirkan serta dengan kecerdasan tersebut yang mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dan untuk Al-Quran tersendiri, bahwasannya Al-Quran adalah mukjizat yang hissi, ma'nawi, dan khaliyah, yakni abadi. Kemukjizatan Al-Quran itu adalah abadi. Aspek kemukjizatan itu ada 3, dari aspek bahasa, aspek ilmiah, dan aspek tasyri' atau hukum. Dari segi aspek bahasa, menurut Imam As-Suyuti, beliau berkata, wa inna likulli syai'in arusun wa arusul Quran suratul Rahman. Pada setiap sesuatu itu adalah arus, yakni keindahan bagaikan pasangan pengantin baru, dan keindahan Al-Quran itu terletak di surat Ar-Rahman. Oke, kita baca surat Ar-Rahman, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Nah, di sini kita lihat bahwa akhir dari setiap ayat itu adalah huruf nun, yakni mengandung sajak, mengandung balaghah di dalamnya, atau bisa kita sebut mengandung sastra di dalamnya. Jadi Al-Quran itu sangat indah dalam segi tataan bahasanya. Dari aspek ilmiah,
Al-Quran itu selalu relevan dengan kemajuan teknologi. Contoh tentang janin, Al-Quran sudah membahas di dalamnya. Adapun dari aspek tasyri' atau hukum, setiap hukum yang ada di dalam Al-Quran itu pasti untuk mendatangkan maslahat dan menolak mudarat. Seperti contoh dilarangnya khamar. Mengapa khamar ini dilarang? Karena memang khamar ini bisa merusak akal manusia, dan kalau sudah akalnya rusak, otomatis segala perbuatannya juga ikut rusak. Nah, ini adalah pembahasan akhir dari materi Ulumul Quran. Semoga presentasi yang saya sampaikan kali ini bisa mendatangkan berkah dan manfaat bagi kalian semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengar dari awal hingga akhir. Semoga hari kalian selalu bahagia, dan saya akan syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.